Halo sahabat Katolik dimanapun Anda berada, Salve, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Dari Gereja Katedral Ambon, saya Desi Renwarin dan saya Marsianus Reresi mengucapkan selamat bergabung bersama kami dalam live streaming ini. Acara talk show kali ini mengangkat topik tentang arah kebijakan pastoral Uskup terpilih Keuskupan Amboina, Monsinyur Inung Ngutra. Sahabat Katolik, pada tanggal 23 April 2022 nanti akan diselenggarakannya pentabisan Monsinyur Inung Ngutra sebagai Uskup Keuskupan Amboina di Gereja Katedral Ambon. Lantas, siapakah sosok Monsinyur Inung Ngutra ini dan bagaimana arah kebijakan pastoral Keuskupan Amboina di bawah penggembalaan beliau? Saya mengajak kita semua langsung berbincang dengan Monsinyur Inung Ngutra. Monsinyur, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Kehormatan bagi kami untuk mendapatkan kesempatan berdialog secara langsung dengan Monsinyur. Kami juga mengucapkan profesiat kepada Monsinyur atas terpilihnya sebagai Uskup Keuskupan Amboina. Semoga dengan terpilihnya Monsinyur sebagai Uskup Keuskupan Amboina, umat Katolik teristimewa dalam kehidupan berimannya semakin lebih baik lagi. Baik Monsinyur, kita langsung saja mulai dalam proses dialog ini. Saya persilakan kepada Desi untuk membuka pertanyaannya. Monsinyur, sahabat Katolik di rumah pasti ingin mendengar tentang sedikit cerita terkait proses pendidikan dari masa kecil hingga Monsinyur menjadi imam. Teristimewa motivasi Monsinyur sendiri untuk menjadi imam. Oke, terima kasih para sahabat Katolik di mana saja Anda berada. Pertama-tama, saya lahir dari sebuah keluarga sederhana. Bapak saya adalah seorang tukang kayu, tapi lebih dikenal sebagai seorang mau bilang juragan atau kapten kapal misi, kapal pelita Nhuyut di Kebesar. Dan bapak saya bekerja bersama dengan para suster Belanda di Rumah Sakit Santo Yusuf Katlarat. Sementara ibu saya hanya seorang tamatan SMKK dan beliau punya tugas harian adalah seorang ibu rumah tangga, ya bertani. Jadi dari dua sosok ini lalu saya belajar, singkat saja dari ibu saya belajar tentang bagaimana berelasi dengan Tuhan, karena hampir misalnya karena dia anggota apostolat, konferia apostolat, sehingga hampir setiap malam ketika berdoa lalu mengajak saya untuk berdoa. Itu dari ibu saya. Sementara dari bapak saya karena memang bekerja bersama dengan suster-suster Belanda sehingga kedisiplinan tentunya sangat ditekankan oleh ayah saya dalam hal pekerjaan, juga nilai kejujuran. Sehingga motivasi awal saya untuk menjadi imam tentunya dari kondisi keluarga itu sendiri, di mana saya belajar banyak hal dari keluarga, dan tentunya karena waktu itu masih samanya kurang pastor yang bekerja, sehingga setiap kali tiba giliran mama saya untuk memberi makan kepada para pastor yang datang di paroki, tentunya biasa mengantar saya untuk datang ke sana. Dan Pastor Anton Gilen almarhum dan Pastor Titus Rahil, mereka biasa memberikan, ya mau bilang disisihkan, tapi makanan sisa dari apa yang mereka santap untuk saya waktu itu. Sehingga saya motivasi awal memang merasa tertarik untuk menjadi imam hanya karena untuk makan enak gitu. Ya. Oh, ya. Lalu Monsinyur masuk seminari Langgur ya, seminari Langgur, kemudian seminari tinggi Pineleng, dan kemudian dalam proses menjadi imam Keuskupan Amboina, seperti ya. Oke, baik Monsinyur. Jadi dari cerita singkat ini kita bisa mengatakan bahwa ternyata peranan keluarga sangat penting ya dalam membentuk motivasi awal seorang calon imam. Lalu Monsinyur, kira-kira
dari sekian perjalanan, dari masa kecil, kemudian menjadi imam, dan akhirnya sekarang terpilih menjadi uskup keuskupan Amboina, bagaimana Monsinyur memaknai kehidupan ini? Oke, satu hal yang saya percaya bahwa bila Tuhan menghendaki maka tentunya Dia akan menyiapkan jalan bagi kita. Dan itu sebenarnya terekspresi dalam moto tabisan imam saya 20 tahun yang lalu dari Injil Lukas bab 5 ayat 5. Tetapi karena engkau menyuruhnya, Santo Petrus merasa tidak layak, merasa tidak mampu, tetapi karena Tuhan menyuruhnya maka dia menebarkan jala juga. Nanti berlanjut dengan Duk in Altum. Dia mendapatkan segala sesuatu ketika bersandar pada Tuhan. Karena itu dalam memaknai perjalanan panggilan saya di seminari Langgur misalnya, saya pernah diskorsing karena bola kaki, nonton di luar, juga di seminari Tinggi Peneleng, diskorsing atas hal yang sama, juga kenakalan-kenakalan lainnya. Tetapi di dalam lubuk hati saya itu ada keyakinan bahwa memang seandainya Tuhan mau memilih dan memakai saya menjadi imamnya untuk uskup belum imamnya, maka segala sesuatu akan saya lewati, dan itu terbukti bahwa dari semua pengalaman hampir dikeluarkan, diskorsing dan lain sebagainya, toh akhirnya saya tetap akhirnya ditabiskan menjadi imam, dan itu saya lihat sebagai karya Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki maka segala sesuatu akan terjadi dan menjadi indah pada waktunya. Luar biasa ya Des ya. Dari seri gini kita bisa menangkap makna yang luar biasa dari kehidupan Monsinyur Ino. Monsinyur, apa perasaan Monsinyur ketika pertama kali mendengar bahwa Monsinyur menjadi uskup terpilih keuskupan Amboina? Ini soal perasaan ini Monsinyur. Oh, perasaan. Jadi memang nanti ada hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tapi saya mendapatkan berita ini lewat Zoom meeting media sosial, jadi tidak bertemu langsung dengan duta, tapi hanya lewat Zoom meeting. Nanti sebentar saya akan mengatakan sesuatu, tapi lalu apa yang saya rasakan seperti dalam foto yang saya screenshot pada waktu itu, memang ya mau bilang bahwa gembira sekali tidak, tapi juga sedih sekali juga tidak. Saya merasa biasa-biasa saja karena memang duta mengatakan hal pertama kepada saya pada waktu itu adalah, pastor, ini adalah tugas gereja dan saya atas nama gereja menghendaki bahwa tidak berpikir panjang tentang tugas ini, sehingga memang ada perasaan juga kecemasan, ketakutan. Ketakutan bukan karena nanti ada umat yang menolak, para imam menolak, tidak. Tapi saya melihat dari pribadi saya sendiri. Bahkan waktu itu saya sebenarnya mempersiapkan sebuah pernyataan kepada Bapak Duta. Kalau Bapak Duta mencari seorang uskup yang suci tentunya salah, karena saya bukan pada tempatnya seperti itu. Tapi kalau Bapak suci dalam arti duta mencari seorang imam yang komit terhadap ajaran gereja dan terhadap mempertahankan iman Katolik, maka saya akan menyatakan kesanggupan saya untuk berdiri di garda yang terdepan. Itu saja. Itu dialognya terjadi di bulan Februari kemarin ya, Monsinyur? Dialognya terjadi pada bulan Desember. Oh. Ya. Seminggu sebelum pengumuman resmi oleh Paus di Vatikan. Seminggu sebelum ya. Berarti ada proses. Jadi waktu kami di Dobo, musda di Dobo. Monsinyur, pada bulan Februari lalu, Monsinyur bertemu dengan Duta Vatikan di Jakarta. Iya, betul. Benar, oke. Ya. Sahabat Katolik ingin mendengar cerita sedikit terkait pertemuan Monsinyur dengan Duta Vatikan di Jakarta. Oke, jadi memang dalam aturan yang normal sebenarnya seorang calon uskup itu biasanya dipanggil seminggu sebelum diumumkan secara resmi menjadi uskup supaya bertemu dengan Paus lalu menyatakan kesediaannya.
Tapi karena saya berada dalam kondisi yang mau bilang abnormal sebenarnya, karena tidak seperti biasa, karena hanya disampaikan lewat Zoom meeting itu, sehingga Bapak Duta mengatakan satu hal yang harus Anda lakukan setelah pengumuman adalah mesti datang untuk bertemu secara langsung dengan saya di kedutaan. Dan itu dari tanggal 8 Desember diumumkan itu, lalu kita mengatur waktu, ternyata bergeser sampai bulan Februari kemarin itu. Di sana Bapak Duta sekali lagi menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan gereja tentunya, bahwa menyatakan terima kasih kepada saya karena memang sanggup untuk menyatakannya terhadap panggilan dan perutusan gereja ini, dan tentunya memberikan nasihat kepada saya sebagai uskup yang baru untuk memulai dengan karya-karya di keuskupan yang sangat luas ini secara teritorial. Luar biasa nasihat dari Bapak Duta ya. Lalu Monsinyur, kira-kira dalam memulai tugas pengembalaan ini, adakah keprihatinan mendasar Monsinyur terhadap situasi keuskupan, entah itu peran imam, peran awam dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, termasuk juga terkait dengan 5 tugas gereja? Apakah ada keprihatinan mendasar dari Monsinyur? Oke, hal pertama, keprihatinan saya yang pertama tentunya ditujukan kepada para imam, karena mereka adalah rekan kerja saya yang paling utama. Di lapisan pertama, mereka adalah orang-orang yang akan berada di sekeliling saya untuk menjalankan reksa pastoral di keuskupan ini. Karena itu, kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini memang mau bilang banyak juga tidak, tetapi ada permasalahan yang dialami oleh para imam, terutama dalam medan pastoral, dalam relasi dengan umat, tapi juga secara terus terang saya harus mengatakan bahwa dalam relasi dengan lawan jenis. Dan ini menjadi fenomena baru, padahal memang 2 tahun lalu memang Paus sudah sangat tegas untuk menyatakan bahwa hal-hal seperti ini harus diperhatikan secara serius. Karena itu saya selalu kembali ke apa yang menjadi moto dari Bapak Uskup Mendagi, Nil Nisi Christum. Tidak ada sesuatu yang lain selain Kristus. Dan kalau kita merenungkan moto ini secara lebih mendalam, maka kembalinya para imam ke hakikat imamat mereka itu adalah pada Ekaristi. Karena itu memang ke depan memang saya akan sangat mau bilang bahwa sangat tegas untuk para imam, terutama dalam perayaan Ekaristi. Banyak hal lain boleh Anda malas dan lain sebagainya, boleh Anda tolak dan lain sebagainya, tetapi untuk Ekaristi saya tidak akan kompromi. Karena tugas utama, dan itu justru itulah kekuatan para imam sebenarnya, kekuatan para imam. Dan kedua tentunya keprihatinan menyeluruh untuk umat keuskupan ini, terutama umat-umat yang berada di tempat-tempat yang terpencil, yang jauh dari kota pelayanan dan lain sebagainya. Itu juga akan menjadi titik keprihatinan saya, dengan tujuan bahwa saya ingin bahwa mereka dimanapun mereka berada, mereka selalu merasa bangga sebagai orang Katolik. Ya. Dari apa yang Monsinyur jelaskan tentang keprihatinan mendasar tersebut, apakah ada yang bisa Monsinyur jelaskan atau berikan tentang impian atau visi dan misi dari Monsinyur sendiri untuk kedepannya? Oke, saya melanjutkan tadi. Jadi kalau nanti kita melihat moto saya Duc in Altum, impian saya ke depan memang pertama-tama saya ingin bahwa umat Katolik dimanapun mereka berada, entahkah di kota, terutama di daerah-daerah terpencil, daerah yang jauh dan lain sebagainya. Pertama, mereka mempunyai pengetahuan tentang iman mereka. Kedua, tentunya mereka juga harus mampu untuk mempertanggungjawabkan iman mereka. Dan ketiga, kalau memang mereka punya pengetahuan, mereka dapat mempertanggungjawabkan iman mereka, dalam arti banyak pertanyaan mereka bisa jawab, lalu
akan mendatangkan kebanggaan bagi mereka sebagai orang Katolik. Dan inilah yang hendak saya lakukan ke depan. Tentunya saya akan mengajak banyak elemen dalam umat untuk bergerak bersama. Tidak hanya uskup, para imam, para katekis, tentunya juga semua umat di keuskupan ini. Berarti penekanannya pada katekese ya? Iya, Monsinyur, betul. Ya. Lalu Monsinyur, kalau kita menengok kembali impian Uskup Mendagi itu terkait dengan situasi Keuskupan Amboina, ada keprihatinan dan ada upaya dari Uskup Mendagi untuk mengembangkan 5 tugas gereja secara umum, dan itu masih dalam tahapan-tahapan menuju situasi yang memang yang ideal. Tapi juga ada impian khusus dari Uskup Mendagi, minimal ada 4 yang saya ingat, Monsinyur. Ya. Yang pertama, terpilihnya uskup di Keuskupan Amboina ini yang merupakan putra Maluku, dan itu sudah terwujud ya, Monsinyur sendiri terpilih sebagai uskup Keuskupan Amboina. Lalu impian yang kedua dari Uskup Mendagi juga adalah pendirian Universitas Katolik. Kemudian yang ketiga, kemandirian ekonomi, dan yang keempat, berkurangnya keluarga-keluarga Katolik yang bermasalah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Monsinyur, terkait dengan impian khusus Monsinyur Mendagi yang belum terwujud secara nyata, apakah itu juga menjadi bagian dari impian dari Monsinyur Ino sendiri? Oke, tentunya saya sebagai uskup diosis yang baru tentu tetap berpatokan pada hasil sinode, karena itu adalah hal tertinggi dalam gereja partikular. Karena itu kalau memang hasil sinode 2019 itu sudah mengatakan bahwa pada tahun 2039 Gereja Keuskupan Amboina akan menjadi gereja mandiri, maka itu adalah cita-cita dan visi besar. Tentunya visi itu harus direalisasikan dalam misi-misi untuk atau langkah-langkah menuju ke sana, dan bersyukur bahwa bersama dengan Bapak Uskup Mendagi lewat sinode itu lalu kita sudah melakukan ya apa yang Pak Resi bilang tadi, uskup dari putra asli Maluku, kedua unika, ketiga keluarga bermasalah semakin dikurangi, dan keempat adalah ekonomi. Mengenai unika tentunya saya tidak mau lama-lama. Karena itu beberapa hari lalu sebenarnya saya sudah berbicara serius dengan Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina untuk pertama-tama membentuk tim itu terdiri dari para praktisi pendidikan baik awam maupun para pastor, dan mereka harus berpikir serius. Saya bahkan mengatakan Pastor Agus harus segera membuat hal konkret dalam arti membuat tracker atau apa dan lain sebagainya, mengundang para pakar pendidikan itu untuk menghasilkan sesuatu yang akan dibicarakan dengan saya mengenai hal itu. Dan ini juga sebagai langkah konkret tentunya nanti dalam penerapannya kita akan membentuk kolose-kolose di setiap wilayah, di Ambon, di Tebelo, di Ki Kecil, Ki Besar, Aru, dan Tanimbar. Dan pada bulan Juli ini sebenarnya saya sudah mulai dengan peletakan batu pertama untuk sekolah dan asrama di daratan Pulau Buru. Itu juga cita-cita Monsinyur Mendagi yang harus saya realisasikan. Karena itu saya sudah mengundang ada tarekat religius tapi juga para donatur untuk segera memulai dengan pembangunan itu, pembangunan sekolah berasrama kolose itu di Pulau Buru. Mengenai ekonomi tentunya kita akan berbicara serius juga dengan Pastor Karol sebagai Ketua PSE, tapi juga saya ada bayangan bahwa nanti seperti tim pendidikan maka juga ada tim untuk mengelola ekonomi umat, sehingga kita akan melihat potensi misalnya mereka potensinya apa, Tanimbar potensinya apa, Aru potensinya apa, lalu disitulah kita akan bersama-sama dengan umat awam untuk mengembangkan. Sementara mengenai keluarga bermasalah tentunya saya sudah memulai, dan Pastor Paul Kalkoe juga disekolahkan khusus untuk itu. Hal yang kurang selama ini adalah memang kita belum membentuk tribunal instansi tingkat pertama di Keuskupan, sehingga
Saya kira saya uskup yang latar belakang hukum gereja, sudah ada Pastor Paul, kita akan bersama-sama mencoba untuk dalam waktu tahun ini kita akan membentuk tribunal itu sehingga dengan lebih gampang untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus perkawinan. Tetapi apa yang ada di balik itu supaya langkah preventif adalah apa yang tadi Pak Resi katakan adalah katekese mengenai makna hakikat tentang perkawinan itu sendiri bagi orang-orang muda, baik katekese dalam rentang waktu yang jauh masih OMK kita sudah memberikan, tapi juga keluarga-keluarga balita dan lain sebagainya. Baik, Monsinyur, terkait dengan hal ini mungkin saya ingin tahu juga soal impian Monsinyur soal tata kelola, entah itu di tingkat keuskupan, tata kelola kelembagaan ya Monsinyur, entah itu dari tingkat keuskupan, paroki, stasi, yayasan-yayasan, atau komisi-komisi, kira-kira apakah itu juga menjadi bagian dari sebuah impian Monsinyur untuk menata secara lebih profesional, lebih modern? Ya, jadi memang untuk saya kasih contoh di pendidikan, kita akan membentuk yayasan-yayasan perwakilan di semua wilayah. Sehingga yayasan itu secara hukum memang berdiri sendiri tetapi dalam kesatuan dengan keuskupan, lalu mereka akan dikontrol oleh ketua yayasan di pusat. Sehingga itu akan lebih gampang. Setiap akan ada satu orang pastor yang tugas khusus adalah untuk menjadi ketua yayasan di perwakilan itu, sehingga dia akan melihat pendidikan secara umum, secara keseluruhan baik di K kecil, K besar, Aru maupun Tanimbar seperti itu. Lalu mengenai paroki juga dalam hal ini saya juga punya cita-cita bahwa awam-awam nanti akan difungsikan, kita mengembalikan mereka pada porsi mereka, misalnya kepala-kepala sekolah dan lain sebagainya. Kita akan mempertimbangkan, mungkin kita akan mengurangi para pastor, tetapi juga akan memasukkan awam karena itu adalah jenjang karir mereka. Mengenai paroki dan lain sebagainya, tentunya kita akan mencoba untuk membenahi puspaskup, sehingga di pusat ada puspaskup, tapi juga di wilayah-wilayah ada puspaskup. Jadi di wilayah itu kalau selama ini wakil uskup membawai dia menjadi perwakilan yayasan, dia menjadi ketua puspaskup, maka 3 jabatan ini nanti akan dipisahkan sehingga kita memudahkan kita untuk mengontrol para pastor yang bekerja di situ. Dan mengenai paroki dan lembaga, tentunya saya mempunyai pengalaman akhir-akhir ini di mana memang harta benda gereja terutama keuangan memang ya mau bilang bermasalah. Karena itu memang ke depan saya bilang bahwa baik di lembaga pastor paroki maupun di lembaga tidak lagi santai-santai, karena saya tidak mau berbicara tentang sesuatu yang saya tidak tahu sebagai angan-angan. Tapi pasti dalam ke depan kita akan memakai jasa auditor supaya memang kita berbicara tentang keuangan itu berdasarkan data real. Dari situ lalu kita melihat kelemahannya di mana, lalu kita akan menentukan tindakan atau langkah-langkah untuk pembenahan dan perbaikan. Berarti tata kelolanya lebih profesional Ya, ya? betul. Baik. Monsinyur, akhir-akhir ini terutama ketika setelah selesai pengumuman, Monsinyur sangat gesit untuk melakukan kunjungan umat di pelbagai wilayah di Keuskupan Amboina. Ya. Untuk itu, apa pesan yang hendak Monsinyur tegaskan terkait kebijakan pastoral Keuskupan Amboina kelak? Oke, memang karena memang saya punya moto Duc in Altum itu memang membuat saya harus memang berjalan kemana-mana, terutama semakin ke dalam ke umat sebenarnya. Tapi ada beberapa hal penting yang ada dari kunjungan itu. Pertama, tadi saya sudah katakan bahwa saya ingin untuk umat Katolik itu betul-betul tidak hanya sekedar mengenal, tetapi mereka ada rasa bangganya sebagai orang Katolik. Karena itu misalnya di Buru 38 tahun misalnya umat asli Buru sudah masuk Katolik,
mereka belum pernah bertemu dengan sosok uskupnya dan lain sebagainya. Atau di Baratako, di Halmahera Barat itu, umat dari Kedi sampai Baratako itu mereka sudah 20 tahun tetapi belum pernah. Karena itu memang tujuan perjalanan saya itu pertama memang untuk mengunjungi mereka, meneguhkan iman mereka, tetapi lebih dari itu saya sebenarnya dalam ilmu sosiologi adalah social mapping. Sehingga saya tahu persis keadaan umat di keuskupan ini, terutama yang kecil, sehingga apapun kebijakan yang akan saya buat ke depan tentunya berdasarkan kebutuhan. Kalau dalam ilmu paresi mereka punya itu adalah analisa kebutuhan. Itu harus berdasarkan itu. Yang berikut dan yang paling penting adalah saya tidak mau dalam arti bahwa imam saya tidak hanya mau mendengarkan cerita dari imam saya tentang keadaan di mana mereka berkarya. Karena itu misalnya di Buru ketika kita naik ke desa Wambasalaim, kita naik sekitar 15 km harus jalan kaki. Dan ketika saya tanya Pastor Andre, tempat mana yang paling jauh di sini yang bisa kita jangkau? Pastor Andre bilang, oh Pak Uskup Wambasalaim, tapi desanya sangat jauh, kita harus berjalan kaki. Lalu jawaban saya adalah, kalau pastor bisa sampai, maka saya sebagai uskupmu juga harus sampai. Supaya apa? Supaya saya tahu betul-betul apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh imam saya, oleh pastor saya di medan pastoral. Sehingga ketika kebijakan dia turun itu betul-betul menjadi jawaban atas apa yang menjadi kebutuhan para pastor maupun umat di medan sulit seperti itu. Baik Monsinyur, ini sudah banyak hal yang Monsinyur utarakan, mulai dari keprihatinan, kemudian terkait dengan visi, misi, kebijakan. Yang menjadi satu pertanyaan kecil, kira-kira dalam jangka waktu singkat, misalnya 5 tahun ke depan, kira-kira apa kebijakan prioritas nantinya yang memang menjadi perhatian Monsinyur secara khusus dari sekian hal yang tadi sudah Monsinyur utarakan? Oke, jadi saya kira dalam 5 tahun ke depan, jangankan 5 tahun, saya tidak mau lama-lama seperti itu. Pertama tentunya saya akan memperkuat, saya punya imamnya, sehingga tidak hanya dari sisi jumlah kita banyak, tetapi imam yang betul-betul berkualitas. Dan ukuran atau standar kualitas yang ada dalam hati dan pikiran saya itu adalah ketika imam itu tinggal bersama umat. Ketika imam itu, atau dalam bahasa dokumen-dokumen terakhir ini adalah gembala berbau domba. Gembala berbau domba. Karena itu memang ke depan saya akan memperkuat di daerah-daerah pinggiran itu. Kalau misalnya kasih contoh misalnya Teor dan Keswi. Kalau saya atau di Halmahera, Baratako, kalau memang ada imam yang saya utus di situ berarti bukan imam buangan. Justru saya balik bahwa itu adalah imam kualitas yang bagus. Karena disitulah mereka harus mengembangkan iman umat. Dan disitulah dibutuhkan imam-imam tipes seperti itu. Kalau kita di Kaitan Nimbar dan Ambon, ya umat dalam arti iman mereka itu sudah dewasa, jadi imam siapapun saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Tetapi di daerah-daerah minus seperti itu, maka memang harus saya menambah kualitas imam itu dengan cara tadi. Kedua, tentunya saya akan fokus pada pendidikan, karena sama seperti Bapak Uskup Mandagi punya keyakinan bahwa perubahan di dunia ini hanya terjadi lewat pendidikan. Ketika orang dididik dan diajar dan lain sebagainya, lalu mereka bisa mengubah segala sesuatu, baik ekonominya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Jadi itu pendidikan. Ketiga tentunya juga saya akan memberikan perhatian kepada umat-umat kecil yang ada di pinggiran itu seperti yang tadi. Jadi bukan hanya saya turun dan kunjungan, tetapi saya betul-betul akan menggunakan segala kemampuan saya untuk membantu mereka. Saya kasih contoh misalnya kemarin di Halmahera itu, ketika saya kunjungan ke situ dan menginventarisir misalnya peralatan-peralatan misalnya tabernakel, kasula, wiruk, dan peralatan liturgi saja, itu sekitar 100 juta lebih harus, karena sekitar 10 stasi.
Dan ketika saya berkomunikasi dengan salah satu pastor Anton Kewole, dalam satu hari 100 juta itu bisa ada untuk memenuhi dan barang-barangnya sementara dikirim ke utara dengan memakai nama saya. Jadi bukan berarti bahwa saya menjalankan pastoral center class, tidak. Selalu saya berdasarkan kebutuhan umat. Ada umat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan real. Tidak hanya dorongan dengan kata-kata, tetapi harus ada sesuatu action yang nyata, misalnya materi dan lain sebagainya. Dan misalnya yang tadi di Gereja Katedral saya sudah mempromosikan buku saya, buku Satu Cinta Seribu Senyum. Dan saya sudah mengatakan hasil penjualan buku itu nantinya 100% kita akan membangun gereja yang ada di Kubisonta. Kubisonta itu adalah daerah Transmigran yang sekarang hanya tinggal 2 orang bapak dari Jawa. Dan itu di antara Bula 1 jam 30 menit kita lari dari Bula dan 1 jam dari kota Wahai. Kita lari ke sana di tengah-tengah. Dan seperti itu yang saya mau, tentunya selain yang tadi bahwa katekese menjadi penting dalam hati dan pikiran saya. Karena itu saya sudah memulai sebenarnya dalam perjalanan pra-tabisan ini bahwa ke depan, karena kita punya sekolah STPAK sudah ada, saya tidak ingin bahwa mahasiswa-mahasiswi atau katekis ini dibiarkan saja. Bahkan kemarin di utara saya sudah mengatakan bahwa standar saya menilai pastor juga adalah sangat tergantung dari sejauh mana Anda bekerja sama dengan para katekis. Karena saya sudah membuktikan ketika saya kunjungan seperti itu, saya turun, duduk, minum kopi dan lain sebagainya, tapi yang membuat katekese kepada anak-anak, kepada orang tua, orang muda adalah para katekis. Dan saya hanya tinggal mengontrol dan mengevaluasi. Karena itu ke depan tentunya saya tidak akan melepaskan mereka dari karya pastoral. Pokoknya dalam setiap kunjungan kanonik, katekis di wilayah itu harus berkumpul dan berjalan bersama dengan saya dari stasi ke stasi. Oke, Monsinyur, ini kita sudah berbicara banyak hal terkait dengan kebijakan pastoral. Mungkin kita kembali sedikit terkait dengan proses pentabisan ini. Kapan Monsinyur mengambil waktu retret? Oke, ini penting. Jadi saya akan mulai dengan retret pribadi. Saya ke Jakarta esok. Dan retret pribadi itu akan mulai dari hari Selasa tanggal 5 sampai tanggal 13 hari Rabu sebelum Kamis Putih. Dan saya memilih tempatnya di Lembah Karmel atau Cikanyere. Romo Yohanes punya tempat itu. Jadi di situ juga Romo di situ sudah menelpon saya bahwa nanti Bapak Uskup akan tinggal di mereka punya komunitas padang gurun. Berarti itu sama sekali tidak bisa bertemu dengan siapapun, HP dan lain sebagainya tidak bisa difungsikan, dioperasikan. Jadi memang bergumul dengan itu. Sebenarnya rencana pertama pasca juga saya akan datang di sini, memang bukan di katedral tapi di stasi lain, tapi atas saran Bapak Uskup Mandagi, maka saya akan menambah 1 minggu lagi. Jadi saya akan kembali setelah dari Cikanyere, saya akan lagi ke tempat retret lain 1 minggu lagi. Selama 3 hari suci itu saya akan masuk dalam retret. Dan nanti tanggal 19 malam atau pagi dini hari baru saya berangkat dari Jakarta ke sini. Jadi ke sini tanggal 20 pagi. 20 pagi. Ya. Jadi 2 minggu, selama 2 minggu pasti saya akan mengasingkan diri, menyendiri. Betul. Luar biasa ya. Sehingga ketika masuk dalam situasi tabisan sungguh sangat siap secara batin ini ya, Monsinyur ya. Oke. Monsinyur, ada hal juga yang hendak saya ingin tanyakan kepada Monsinyur terkait dengan pandangan Monsinyur soal orang muda Katolik. Kira-kira apa yang ada dalam entah itu keprihatinan atau mungkin impian terkait dengan orang muda Katolik Keuskupan Amboina? Jadi tentunya saya akan memberikan perhatian kepada orang muda.
dalam bayangan saya ke depan tidak hanya memang orang muda tetapi semua kelompok kategorial. Dan justru ini yang kalau kita lihat secara jujur, ini adalah kekurangan terbesar kita dalam gereja Katolik. Bukan hanya di keuskupan ini, tapi juga di keuskupan lain, bahkan seluruhnya, bahwa pembinaan berjenjang itu seakan-akan terputus. Jadi dari anak-anak, orang remaja, orang muda, kaum bapak, kaum ibu. Berapa tahun lalu saya berkarya sebagai pastor paroki di Halong, dan saya sudah membuktikan bahwa memang ada pastor yang punya tipe tidak bisa ke anak-anak misalnya, atau ke orang muda, atau ke bapak-bapak. Mau bilang sombong sebenarnya tidak, tapi saya adalah tipe orang yang bisa masuk ke semua kelompok. Dan saya sudah membuktikan di Halong itu bahwa di Halong semua kelompok kategorial dia hidup. Karena itu ukuran keberhasilan seorang pastor di paroki sebenarnya juga sangat tergantung dari apakah kelompok itu hidup atau tidak. Semua kelompok itu harus hidup. Kita membayangkan, seandainya hari Minggu setelah misa, anak-anak kegiatan di sini, remaja kegiatan di sana, orang muda kegiatan di situ, bapak-bapak kegiatan, ibu-ibu, semua bergerak, maka tidak ada lagi yang cemburu, misalnya suami cemburu istri, istri cemburu suami, tidak ada. Tapi ke depan saya tentunya harus mencari imam yang betul-betul mempunyai kemampuan mengorganisir. Karena itu ke depan contoh paling bagus adalah misalnya di Manado. Manado mereka punya hampir dalam setiap tahun itu ada pertemuan bersama, misalnya bir atau sekami, remaja, orang muda atau bapak-bapak dan lain. Ke depan juga seperti itu. Saya ingin bahwa ke depan kita misalnya tahun ini kita pertemuan seluruh anak dan remaja keuskupan di Tanimbar. Tahun depan semua orang muda Katolik di Kei. Tahun depan lagi semua kaum bapak di Aru. Semua seperti itu. Jadi kalau semua bergerak begitu, lalu gereja itu akan menjadi gereja yang hidup. Tentunya orang muda selalu akan ada di hati saya. Seperti para katekis juga mereka ada di hati, maka orang muda juga ke depan saya akan mencari sosok pastor yang memang mampu untuk menggerakkan orang muda. Saya tidak mau mereka diam-diam seperti itu, saya di seputar altar, tidak. Mereka harus berkreasi dalam kehidupan. Jadi altar Ekaristi di altar itu harus dibawa ke kehidupan nyata. Bahwa tugas pokoknya merayakan Ekaristi itu wajib, betul. ya, tidak bisa tidak. Ya. Tapi kemudian dalam penggembalaan pastoralnya di lapangan harus tetap jalan juga, ya. Iya, betul. Luar biasa. Oke, Monsinyur, sebagai close statement, Monsinyur mungkin mau mengatakan suatu pesan atau sepatah dua kata untuk imam dan umat di Keuskupan Amboina. Oke, sebelum masuk di close statement, jadi memang saya baca di pertanyaan sebenarnya ada, dan saya ingin untuk menjawabnya, terutama untuk dunia media sosial sekarang. Ya, saya cerita sedikit. Jadi kalau lihat hampir 12 tahun terakhir ini saya adalah seorang pastor yang sangat aktif di media sosial. Media sosial. Jadi setiap pagi saya bangun jam 4:30, menyiapkan renungan berdasarkan bacaan harian, lalu mengirim kepada teman-teman. Di daftar list saya di WA itu saja sudah hampir 10.000 orang lebih dalam grup yang berbeda-beda, belum lagi dunia Facebook yang ratusan dan lain sebagainya. Dan itu saya mengirim itu sudah 12 tahun, mulai dari zamannya email, habis itu masuk di BB, BlackBerry, ya Messenger, lalu masuk lagi sekarang di dunia Facebook, WA, dan kita tidak tahu lagi Instagram dan lain sebagainya. Mungkin juga esok lusa saya harus belajar TikTok apa. Ya, tentunya TikTok yang berkualitas tentunya. Ya. Jadi 12 tahun terakhir ini betul-betul saya adalah seorang pastor media sosial, dalam arti mewartakan kabar sukacita itu lewat media. Tapi di sana bukan hanya itu, hal yang paling utama adalah saya misalnya di grup gereja Katolik, grup yang paling besar di dunia Facebook itu, saya bersama dengan orang-orang muda Katolik
membuat apologetik atau mempertahankan iman kekatolikan. Karena itu memang baik teman-teman dari agama lain, juga yang Katolik yang biasa saya bilang Katolik pelin-pelan, karena memang mereka angin barat mereka ke timur, angin timur mereka ke barat. Mereka menilai saya sebagai seorang imam yang sangat keras dalam, dan itu juga beberapa imam menilai saya jangan sampai esok lusa uskup ini menjadi sangat kaku dalam pergaulan dengan orang-orang agama lain. Non-Katolik, ya. Saya selalu menjawab begini, untuk hal yang sangat prinsipil terhadap iman kekatolikan, saya tidak mau kompromi. Saya tidak mau kompromi. Dalam arti kalau misah itu adalah hanya orang Katolik yang menyambut hosti, maka hanya orang Katolik. Di luar itu tidak. Fundamental Ya, sekali. yang paling mendasar dan fundamental, saya tidak akan kompromi. Oke, tentunya ada hal-hal lain yang membuat saya akan sangat lunak, tentunya. Dan itu saya sudah membuktikan bahwa dalam pergaulan para pendeta, tokoh-tokoh agama di Maluku ini, ya setidaknya saya sangat dekat juga dengan mereka. Dan kegiatan akhir-akhir ini juga ada satu kegiatan yang bagi saya sangat luar biasa dampaknya. Karena saya selalu mengkritisi para pebimas dan lain sebagainya yang pemerintah juga sebenarnya yang menggaungkan tentang moderasi beragama. Dan saya melihat bahwa moderasi beragama ini adalah hal-hal yang hanya didiskusikan dari hotel ke hotel dan lain sebagainya tanpa aksi nyata. Karena itu saya membalik itu dengan melakukan kegiatan anak lintas agama, satu cinta seribu senyum itu. Dan ketika turun ke tengah umat, anak-anak datang dengan mereka tidak mempunyai prasangka buruk tentang sahabatnya, lalu mereka bergerak bersama dalam lagu dan gerak permainan. Itu sungguh sangat luar biasa. Mau belajar toleransi di sana, mau belajar moderasi beragama di sana, mau belajar saling menghargai, mulai dari anak-anak, karena mereka punya jiwa yang sangat polos untuk itu. Oke. Itu ada satu bagian. Bagian yang berikut adalah media sosial tentunya. Saya karena kita tidak bisa menghindar bahwa dunia sekarang ini adalah dunia media sosial. Dan saya ingin bahwa baik para imam maupun umat kita semua terlibat dalam media sosial. Tetapi tentunya untuk kebaikan. Karena saya melihat juga misalnya ibu ini punya rica atau cili tidak ada di dapur, dia langsung posting, oh kami tidak ada cili. Hal-hal seperti itu yang tidak terlalu mendasar bagi saya. Tapi kalau kita menggunakan secara baik untuk pewartaan, maka tentunya itu dampaknya sangat luar biasa. Saya kasih contoh, dalam perjalanan-perjalanan saya ke wilayah-wilayah kecil itu, misalnya ke Teor, ke Sui, itu membutuhkan 50 sampai 60 juta. Dan saya tidak pernah susah untuk mencarinya. Dalam waktu sekali posting saja dalam satu hari sudah bisa mendapatkan itu. Karena mereka tahu apa yang saya lakukan di dunia nyata, tapi saya posting lewat dunia media sosial. Oke, jadi pemilihan uskup, penentuan atau pengumuman atau pemberitahuan informasi uskup ini juga kepada saya waktu di Dobe itu justru melalui media sosial. Jadi Tuhan seakan-akan memakotai apa yang saya lakukan selama ini dengan cara itu melalui media sosial. Dan saya berharap bahwa ke depan para imam yang tidak sampai saat ini belum belajar tentang media sosial harus belajar juga umat supaya kita bersama-sama menggunakan itu untuk kebaikan gereja dan kebaikan umat. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak saya buat closing statement. Oke. Jadi baik kepada para imam di keuskupan ini maupun umat sekalian, saya menginginkan satu hal saja. Mari kita menyatukan hati dan cinta kita, dan kita bekerja sama-sama untuk membagikan 1000 bahkan jutaan senyum kepada orang umat yang lain di mana saja mereka berada lewat karya-karya kita. Kedua, saya tidak mau saya bekerja sendiri. Saya memang pengambil keputusan, tetapi saya ingin untuk kita bersama-sama baik para imam maupun awam, kita bersama-sama berpikir tentang keuskupan ini, dan tidak hanya sebatas berpikir, mari kita melakukan tindakan nyata atas apa yang menjadi buah pikiran kita, sehingga pikiran kita
betul-betul berwujud dalam perbuatan-perbuatan nyata, teristimewa untuk umat yang kecil, yang terpinggirkan, yang terasingkan. Mari kita memberikan apa yang kita miliki untuk mereka, sehingga dimanapun umat Katolik berada, betul-betul mereka mempunyai rasa bangga sebagai orang Katolik. Tetapi dari rasa bangga itu lalu mereka berbuat kebaikan, sehingga umat beragama apapun bisa melihat dan merasa bangga terhadap orang-orang Katolik di Keuskupan Amboina ini. Terima kasih banyak Monsinyor atas hal-hal yang sudah kita dialogkan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Kak Resi gimana nih? Tadi kita sudah ngobrol banyak sama Monsinyor, terus apa yang bisa kita simpulkan untuk kita sampaikan kepada sahabat Katolik yang sedang menonton di rumah? Ini kalau buat kesimpulan ini agak susah ini Desi ya, karena banyak Banyak hal ya. yang Monsinyor sampaikan, tapi saya coba untuk memberikan penegasan-penegasan terkait apa yang disampaikan oleh Monsinyor tadi. Ternyata Monsinyor memang sungguh sangat mengenal keuskupan ini, Ya, punya keprihatinan yang mendalam, tidak hanya untuk peran imam teristimewa terkait dengan tugas pokok mereka, tapi juga soal pengetahuan iman umat yang masih sifatnya lemah. Ternyata Monsinyor Ino juga masih punya keprihatinan yang sama dengan Monsinyor Mandagi, baik itu terkait dengan Universitas Katolik yang belum terwujud di Keuskupan Amboina, kemudian terkait dengan keluarga-keluarga masalah dan pergumulan untuk memandirikan ekonomi umat. Dan rupa-rupanya Monsinyor Ino jadikan itu semua sebagai satu bingkai dalam konteks visinya. Beliau punya cita-cita yang sangat mulia dalam tugas pengembalaan Keuskupan Amboina ini, untuk menghantar umat menjadi umat yang sungguh-sungguh mampu memiliki pengetahuan iman yang mendalam, mampu mempertanggungjawabkan dan kemudian mempertanggungjawabkan imannya, dan kemudian dari situ dia menjadi umat Katolik yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hal yang ketiga yang saya tangkap Des, soal 4 hal yang menjadi kebijakan prioritas beliau. Balik lagi kembali kepada imam. Beliau akan memberikan penekanan khusus kepada imam. Menjadi pastor bonus ya, bisa dikatakan begitu ya, Monsinyor. Beliau akan memberikan penekanan di situ. Kemudian soal pendidikan dan kemudian pastoral pada umat kecil teristimewa yang berada di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang mendapatkan sentuhan teristimewa dari seorang gembala keuskupan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan Desi terkait dengan katakanlah kesimpulan dari pembicaraan kita dengan Monsinyor Ino. Oke, Kak Resi, baik. Oke, sahabat Katolik, jelaslah sudah arah kebijakan pastoral Keuskupan Amboina di bawah penggembalaan Monsinyor Ino Ngutra. Mari kita semua turut mengambil bagian dalam mengimplementasikan arah kebijakan pastoral Keuskupan Amboina. Akhirnya dari Gereja Katedral Ambon, kami berdua, saya Desiren Warin, dan saya Marsianus Resi, mengucapkan terima kasih kepada sahabat Katolik yang telah menyaksikan acara talk show ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salve. Terima kasih Monsinyor. Di sini. Monsinyor. Sudah ya?